besarnya kerusakan daripada dosa membunuh. Kalau dia membunuh nyawa-nyawa yang seperti nyawa-nyawa yang suci, nyawa-nyawa yang tidak berdosa, tidak membunuh atau tidak membuat kerusakan di permukaan bumi, maka lihat bagaimana besarnya dosa membunuh dengan cara yang zalim. Lihat bagaimana besarnya dosa yang akan dipikul, kerusakan yang terjadi atas dosa pembunuhan. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada kita, makhluk ciptaannya, dan memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak dan sangat teramat besar. Satu daripada rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari itu tidak sebanding dengan kekayaan dunia mahma balagh, sebanyak apapun harta kekayaan dunia itu. Walaupun emas sebesar gunung itu tidak akan sebanding dengan satu daripada rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan senantiasa kepada kita setiap hari dan diberikan kepada setiap insan. Oksigen yang kita hirup setiap hari, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bahkan di saat kita tidak sadarkan diri pun kita tetap menghirup oksigen itu. Di saat kita tidur, di saat kita pingsan, kita tetap mendapatkan nikmat dan tidak pernah berhenti daripada kita nikmat oksigen yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita setiap hari. Setiap manusia yang hidup tidak ada yang tidak menghirup oksigen, dan oksigen itu lebih berharga daripada emas, walaupun sudah sebesar gunung. Namun akan tetapi kebanyakan hamba-hamba Allah tidak merasakan besarnya nikmat oksigen yang ia hirup setiap hari. Tidak menghadirkan di hatinya bahwa oksigen yang dia hirup adalah nikmat yang sangat teramat besar. Namun yang dia lihat adalah kenikmatan duniawi daripada harta yang tidak terlalu besar. Dan nikmat-nikmat yang seperti ini banyak daripada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan rata kepada seluruh hamba-hambanya. Baik tua ataupun muda, orang kota ataupun desa, pria ataupun wanita, Allah bagi rata. Semua mendapatkan oksigen setiap hari, setiap saat. Dan hal-hal yang seperti ini, kalau kita tidak perhatikan dengan seksama, kalau kita tidak hayati dengan baik, dia akan berlalu sudah. Dia akan berlalu begitu saja tanpa penghayatan, bagaikan sesuatu yang sia-sia dan tidak ada bermanfaat, dan sesuatu yang bukan nikmat yang sangat teramat besar. Manakala seorang hamba alat untuk penghirup oksigennya yang bernama paru-paru sudah tidak berfungsi dengan baik dan melemah, sehingga dia membutuhkan alat daripada alat-alat medis untuk menyampaikan oksigen ke dalam paru-paru itu, tahulah dia mahalnya
biaya yang harus dia keluarkan untuk membeli oksigen yang dimasukkan melalui alat ke dalam parunya. Dan semua itu puluhan tahun bagi kita yang tidak pernah seperti itu, kita dapatkan begitu mudahnya setiap hari. Tanpa penghayatan, tanpa sesuatu yang membutuhkan perhatian khusus, niscaya manusia tidak akan merasakan hal yang seperti itu. Demikian juga dengan nikmat kesehatan yang kita rasakan setiap hari. Semua ini butuh nikmat, butuh syukur atas nikmat-nikmat besar, anugerah dan karunia daripada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa ta'ala mencurahkan kepada kita sifat yang dengannya kita bisa mengerti akan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang nikmat-nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat itu. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita pada subuh Jumat sebagaimana biasanya membaca daripada kitab Ad-Da'u wad-Dawa'u karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang di subuh hari yang berbahagia ini memasuki fasal fi 'idhami mafsadati qatlin nafs, besarnya kerusakan daripada dosa membunuh. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahima jami'a ulama'il ummah, wa lamma kanat mafsadatul qatli hadhihi al-mafsadah qala Allah ta'ala min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Tatkala rusaknya dosa membunuh adalah sebuah kerusakan yang benar-benar luar biasa, maka Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5 ayat di dalam surah Al-Ma'idah Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, min ajli dhalika katabna ala bani Israel, oleh karena itu kami telah tuliskan kepada Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh, bahwasanya siapa yang membunuh satu jiwa tanpa jiwa, maksudnya tanpa hukum qisas, karena hukum qisas diizinkan, nyawa berbalas nyawa. Barang siapa yang telah membunuh satu nyawa tanpa nyawa, au fasadin fil ardh, atau disebabkan nyawa tersebut adalah nyawa yang merusak di permukaan bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, kalau dia membunuh nyawa-nyawa yang seperti nyawa-nyawa yang suci, nyawa-nyawa yang tidak berdosa, tidak membunuh atau tidak membuat kerusakan di permukaan bumi, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya.
Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia semuanya. Lihat bagaimana besarnya dosa membunuh dengan cara yang zalim. Karena ada yang membunuh dengan cara yang hak, itu membunuh orang yang telah membunuh, qisas, membunuh orang-orang yang diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk dibunuh. Maka ini pembunuhan bil haq, dengan cara yang hak, karena diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam syariat yang Ia turunkan kepada kita. Namun manakala tidak dengan cara yang hak, dengan cara yang zalim, maka membunuh satu nyawa itu bagaikan membunuh nyawa seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi. Lihat bagaimana besarnya dosa yang akan dipikul, kerusakan yang terjadi atas dosa pembunuhan, bagaikan menghilangkan kehidupan semuanya di permukaan bumi ini. Waqad ashkala fahmu hadha ala kathirin minan nas. Dan memahami ayat seperti ini sulit bagi banyak orang. Wa qalu, dan mereka berkata, ma'lumun anna ithma qatmi'atin a'zamu indallahi min ithmi qatli nafsin wahidah. Mereka mengatakan bahwasanya suatu hal yang diketahui bahwa sesungguhnya membunuh 100 orang itu lebih besar di sisi Allah dosanya daripada dosa membunuh satu nyawa, membunuh satu jiwa. Wa innama utu min dhannihim anna tashbiha fi miqdaril ithmi wal uqubah. Dan sesungguhnya hal seperti ini datang kepada mereka karena mereka mengira anna tashbiha fi miqdaril ithmi wal uqubah, bahwa sesungguhnya penyerupaan atau tashbih yang ada di dalam ayat adalah tashbih di dalam kadar dosa dan kadar hukuman. Wal lafzu lam yadulla ala hadha, sementara lafaz yang ada di dalam ayat tidak menunjukkan ke arah itu. Wala yalzamu min tashbihi syai'i bi syai'i akhdhuhu bi jami'i ahkamih, dan tidak mesti menyerupakan sesuatu dengan sesuatu itu penyerupaan dari seluruh bahasan dan hukumnya. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka manusia itu ketika mereka bertemu dengan hari akhirat, telah melihat hari akhirat, seolah-olah lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di bumi kecuali hanya bagi waktu sore atau bagaikan waktu duha.